Excel Diandra Pramesta, NIM 082, berperan sebagai supervisor. Saya Fendi Wulandari, NIM 085. Saya berperan sebagai guru kimia di SMA 88 Surabaya. Saya, Mega Sunya Putri Widayanti, NIM 027, berperan sebagai guru bahasa Inggris di SMAN 88 Surabaya. Halo guys, gimana puasanya? Lancar kan? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Supervisi Klinis MP 2017B ingin melakukan praktik dari supervisi klinis. So, di sini permasalahan atau studi kasusnya adalah profesionalisme guru, yaitu dengan guru SMA Negeri 88 Surabaya yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan akibat COVID-19. Supervisi klinis merupakan pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematis kepada guru sesuai kebutuhan guru yang bersangkutan dengan tujuan untuk membina keterampilan mengajarnya. Ciri-ciri dari supervisi klinis sama seperti supervisi lainnya. Tapi di supervisi klinis, supervisor dan guru juga bersifat terbuka dalam mengemukakan pendapat dan dilandasi saling menghargai, bersifat memberikan arahan. Dan yang membedakan adalah guru atau yang disupervisi itu datang kepada supervisor untuk diberikan pembinaan profesional kinerjanya. Mereka menceritakan keluh kesahnya atas inisiatif diri sendiri. Nah, tahapan dari supervisi klinis tidak jauh berbeda dari supervisi yang lainnya, yaitu tahapan pertama yaitu pra-observasi atau yang biasa kita kenal dengan pertemuan awal. Di mana pada tahap ini, supervisor dan supervisi menciptakan suasana persahabatan dan keterbukaan antara supervisi dan guru. Membicarakan rancangan yang telah dibuat oleh guru yang meliputi penentuan kompetensi dasar dan indikator, rencana program pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, media alat, dan evaluasi. Dan juga di tahap ini supervisor dan guru membuat kesepakatan tentang yang akan dikumpulkan dan sekaligus akan menjadi catatan penting pada tahapan-tahapan selanjutnya. Pada tahap kedua yaitu ada tahap observasi, di mana guru melakukan kegiatan pembelajarannya sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah disepakati saat pertemuan awal oleh supervisor. Pada tahap ketiga yaitu tahap pasca observasi atau yang biasa kita kenal dengan diskusi balikan, di mana pada tahap ini supervisor mengevaluasi hal-hal yang terjadi selama observasi dan seluruh siklus proses supervisi dengan tujuan untuk meningkatkan performansi guru. Pertemuan akhir merupakan diskusi umpan balik antara supervisor dan guru. Jadi supervisor menemukan dan memecahkan sekaligus di situ menceritakan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan begitu juga sebaliknya. COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai bidang, khususnya dalam dimensi pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau kepada seluruh instansi pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dilakukan di dalam rumah, melakukan physical distancing dan berbagai protokol kesehatan lainnya. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan diubahnya pendidikan melalui dalam jaringan. Namun sayangnya, peristiwa tersebut telah membuat sejumlah pendidik mengalami kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti pada salah satu contoh, 2 guru di SMA Negeri 88 Surabaya, Ibu Mega dan Ibu Fenty selaku pengajar merasakan kesulitan untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran dalam jaringan. Kedua guru tersebut memiliki permasalahan yang sama, maka dari itu kedua pendidik tersebut menyampaikan permasalahannya dan berkonsultasi ke kepala sekolah untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya. Dan peristiwa ini merupakan ciri dari supervisi klinis. Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan studi kasus di atas adalah dengan teknik supervisi individual, yakni pertemuan secara pribadi, dan setelah itu dilakukan berbagai pelatihan bila perlu sebagai pengembangan kompetensinya, di mana teknik pertemuan secara pribadi sendiri dibagi menjadi 3, maksud saya 4, yaitu classroom conference, office conference, casual conference, dan observational visitation. So, tunggu apa lagi? Ini dia videonya.
might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih kabarnya, sehat semua nggih Ibu Fenty dan Ibu Mega? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah, sahurnya gimana nih tadi? Sudah sahur belum? Lancar nggih puasanya? Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Syukur aja nggih. Nah, untuk Ibu Fenty dan Ibu Mega bagaimana nih? Sudah siap belum melakukan simulasi pembelajaran hari ini? Sudah Pak, sudah siap Pak. Nah, baik, bila begitu langsung saja kita mulai. Apakah sudah disiapkan untuk bahan ajarnya? Sudah Pak, beres. Oke, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu rencana program pembelajarannya seperti apa. Apakah ada yang praktek atau tidak? Nah, karena kemarin waktu permasalahan Ibu Fenty dan Ibu Mega sama, itu kita menggunakan satu contoh saja di simulasi pembelajaran kali ini. Kira-kira punya siapa nih yang mau digunakan untuk simulasi? Ibu Fenty atau Ibu Mega? Mungkin bisa pakai punya Ibu Mega saja Pak. Kita pakai mata pelajaran bahasa Inggris. Oh boleh Ibu. Iya Bapak pakai punya saya saja. Ini sudah saya share di grup WA nggih. Oh, sebentar nggih. Saya periksa terlebih dahulu di ponsel saya. Nah, ya ini Ibu Mega sudah masuk. Jadi begini Ibu Fenty dan Ibu Mega, setelah diidentifikasi untuk aktivitas pembelajaran yang sekiranya tidak perlu memerlukan praktek, Ibu bisa menggunakan aplikasi WhatsApp saja, bila mana hal tersebut hanya sekedar penguatan materi, diskusi feedback ringan, seperti itu. Nah, bila dirasa WhatsApp sulit untuk mengetik dan tidak efisien, Ibu Mega dan Ibu Fenty bisa menggunakan opsi lain, yakni materi atau penugasannya bisa disampaikan melalui foto, lalu dikirim ke grup kelas WhatsApp yang Ibu Fenty dan Ibu Mega miliki, seperti itu. Begitu nih Pak. Lantas bagaimana dengan materi yang sekiranya membutuhkan feedback langsung, karena terkadang via WhatsApp saya menilai kurang adanya dialog yang interaktif seperti itu. Nah benar Pak, terlebih lagi saya menemukan studi kasus bahwa banyak murid saya yang hanya aktif saat presensi saja. Selebihnya mereka tiba-tiba menghilang entah kemana. Parah itu ya. Betul Bapak, sehingga tatap muka hanya sebatas formalitas saja, dalam arti anak itu aktif saat presensi saja dan menggaungkan kami. Dan untuk pengiriman tugas, kadang siswa itu teledor dan terlambat mengerjakan karena jika dibagikan melalui WhatsApp terkadang tertimbun dengan chat dan tugas yang lain. Oh alah, sepertinya itu studi kasus yang besar ya, dan perlu kita evaluasi lagi pembelajaran di berikutnya. Nah, saya memiliki itu untuk agar pembelajaran ini lebih optimal lagi. Mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom, aplikasi pembelajaran di Play Store, seperti itu. Bagaimana nih Bapak jika menggunakan Google Classroom? Soalnya saya masih belum sepenuhnya paham terkait mekanisme penggunaannya Google Classroom. Oh iya sih, Ibu Fenty dan Ibu Mega hanya biasa menggunakan WhatsApp saja ya. Nah, mungkin nanti Ibu Fenty dan Ibu Mega bisa sambil mendengarkan saya. Nanti saya akan pandu Ibu Fenty dan Ibu Mega untuk penggunaan pengoperasian Google Classroom seperti itu. Iya baik Pak. Ya Bapak. Oke, nah baik, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu Ibu Fenty dan Ibu Mega harus mengunduh aplikasi Google Classroom di smartphone-nya masing-masing. Kunjungi Play Store bila Android ataupun App Store di iOS, seperti itu. Nah, Classroom sendiri dapat digunakan oleh sekolah, akun personal maupun akun pemilik Google Suite. Langkah pertamanya yaitu kita harus login Google dengan memasukkan password dan Gmail. Jika menggunakan Google Suite, akan terdapat pilihan sebagai guru atau siswa. Karena Ibu Fenty dan Ibu Mega sebagai guru, maka pilih menu opsi sebagai guru, atau enggak supaya Ibu Fenty sebagai pengajar, seperti itu. Bagaimana penjelasan saya?
Apakah sudah paham? Sebentar Pak, pelan-pelan, saya masih mencobanya. Enggak. Baik, Bapak, ini saya sudah bisa mengaksesnya. Wah, bagus Ibu Mega. Bisa. Oh, ya alhamdulillah. Untuk Ibu Fenty bagaimana nggih? Apakah udah bisa mengikuti atau belum? Apakah ada kendala? Sebentar Pak, saya mengalami kendala. Di ponsel Iya. saya sedikit kebingungan untuk membuka Google Classroom. Nah, mungkin karena Ibu Fenty ada kendala untuk menggunakan Google Classroom melalui aplikasi handphone, Ibu Fenty bisa menggunakan laptop saja karena Google Classroom bisa memakai laptop dan akan lebih mudah tentunya dalam mengoperasikannya. Seperti itu. Oh begitu ya Pak. Sebentar, saya ganti laptop dahulu. Mohon ditunggu sebentar nggih. Nggih, monggo Ibu Fenty. Ibu Fenty, Ibu Mega bisa mengikuti ya. Iya, bisa. Alhamdulillah. Nah sudah Pak, saya sudah bisa masuk. Nah, setelah Ibu Fenty dan berarti ini sudah Ibu Fenty dan Ibu Mega udah bisa login ya? Udah bisa masuk ya? Ya, sudah. Sudah Pak. Oke. Setelah Ibu Fenty dan Ibu Mega login, klik tanda bagian positif atau plus di bagian pojok kanan atas. Ada titik 3 di situ, di bagian sini. Nah, setelah itu kemudian tekan opsi create class dan berikan nama kelas. Lalu tekan create. Nah, setelah itu kelas sudah bisa digunakan untuk siswa dan sebagai pengajar. Seperti itu. Oh, iya Bapak, ini sudah bisa untuk buat kelasnya. Selanjutnya bagaimana ya Pak? Nah, selanjutnya untuk menambahkan siswa, kita mengklik students pada kelas yang sudah dibuat. Ibu Fenty mengikuti ya. Iya Pak. Oke. Lalu tambahkan siswa dengan kelas kode atau klik students pada kelas yang sudah dibuat. Tambahkan siswa dengan kelas kode atau invite students. Setelah siswa tergabung, deretan nama siswa akan muncul di nama kelas Google Classroom yang Ibu buat. Nah, untuk metode kelas, kode harus diberikan kepada siswa. Nantinya, siswa akan masuk ke dalam kelas menggunakan kode tersebut. Sedangkan opsi invite dapat digunakan jika pengajar memiliki akun dan email siswa. Pengajar harus menambahkan akun para siswa satu persatu di dalam kelasnya. Kemudian, siswa akan mendapatkan notifikasi dari akun Gmail-nya masing-masing dan klik yes pada siswanya, dan siswa akan secara langsung akan tergabung dalam akun Google Classroom di kelasnya. Dan Bapak Ibu sudah bisa memulai interaksi pembelajarannya seperti itu. Oh, iya Bapak. Lantas kan saya juga ingin menampilkan materi yang nantinya akan saya sampaikan juga, kayak seperti latihan soal juga. Lantas seperti itu bagaimana nggih Bapak? Apakah bisa juga melalui aplikasi Google Classroom? Ini bisa Ibu Mega. Ini salah satu kelebihan dari akun Google Classroom. Nah, caranya gimana sih? Caranya Ibu Mega dan Ibu Fenty klik menu bagian Classroom pada kelas. Nah, yang kedua yaitu klik menu Create. Pilih opsi material untuk mengunggah dokumen materi berupa PDF, foto, video, maupun Word apapun file jenisnya, dan nanti akan secara otomatis terunggah pada Google Drive. Seperti itu. Oh, begitu. Iya Bapak, ini sudah paham, sudah saya lihat sendiri melalui HP saya. Alhamdulillah. Saya juga sudah bisa Pak. Kalau dibimbing seperti ini jadi mudah. Tapi nanti kalau melakukan sendiri, sepertinya akan mengalami kesulitan. Itu mungkin karena Ibu Fenty dan Ibu Mega belum terbiasa mengoperasikan aplikasi Google Classroom ini. Nah, coba sekarang Ibu tutup dan buka kembali sesuai dengan apa yang telah saya pandu tadi. Seperti itu. Monggo bisa dicoba Ibu Mega dan Ibu Fenty. Baik Pak, saya coba dulu. Nanti saya coba Ya. lagi, Monggo. kan sudah bisa. Nah, setelah saya lihat ibu-ibu sudah handal dalam mengoperasikan aplikasi Google Classroom, mungkin sampai saat ini pertemuan kita di sini dulu saja. Kita akan bertemu pekan depan pada hari Jumat tanggal 3 Januari untuk menyampaikan hasil instrumen supervisi seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas bimbingannya. Iya Bapak, terima kasih. Saat ini sudah paham semua nggak ya terkait dari Google Classroom-nya?
Ibu Fenty, Udah Ibu Mega. paham, Mbak. Oke. Udah. Nah, mungkin sampai sesinya dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wave Beats Music. Sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah paham setelah melihat video yang kami praktekkan? Jadi, supervisi klinis merupakan pendekatan berkaitan dengan masalah guru, menekankan pada pemecahan masalah yang diwujudkan dalam hubungan kerjasama antara supervisor dengan guru. Dan dalam kelompok kami mengangkat sebuah masalah bahwa guru tidak dapat merealisasikan bagaimana pembelajaran online di media online yang sudah disediakan. Sehingga kalian akan pasti mengenai sanksi klinis segala perubahan. Jika ingin mempelajari dan memutuskan So, gimana? Keren kan videonya? Itu tadi persembahan kami dari kelompok 2 supervisi klinis. Pada dasarnya supervisi klinis tidak jauh berbeda dari supervisi lainnya. Yang membedakan hanya saja yang disupervisi itu datang kepada yang supervisor, menceritakan menceritakan keluh kesah masalahnya. Tahapannya pun juga ada 3, yaitu pertemuan awal, observasi, dan diskusi balikan. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan pernah ragu untuk meminta tolong, berterima kasih kepada orang lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tetap jaga kesehatan, stay positif, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.